Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang perbedaan antara autis spectrum disorder dengan autis high function. Di video aku yang sebelumnya aku sudah jelasin kalau misalnya aku akan ngebahas tentang perbedaan. Nah, kalau misalnya Mam belum lihat video yang kemarin, lihat-lihat aja di playlist aku ya, atau boleh klik di atas kalau misalnya Mam mau tahu jelasnya tentang perbedaan atau definisi, bukan perbedaan ya, tapi definisi dari autis high function. Oke, sebelum kita mulai tentang membahas perbedaan antara autis spectrum disorder dengan autis high function, aku minta tolong diklik subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Langsung aja kita mulai. Oke Mam, jadi kali ini aku akan ngebahas tentang perbedaan autis spectrum disorder dengan autis high function. Aduh, aku mencari perbedaan antara autis high function dengan autis spectrum disorder ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Makanya aku untuk nge-share video tentang autis high function, definisinya, perbedaannya itu agak lama karena memang aku riset dulu, cari tahu dulu, tanya-tanya dulu. Jadi nggak cuma cari di Google terus ditempelin gitu, enggak, karena memang harus aku nggak pengen asal-asalan juga. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, jadi di sini aku tegaskan sekali lagi dan berulang kali kalau di sini aku bukan dokter, nakes, bidan dan yang lain-lainnya. Aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri sebagai ibu dari anak yang spesial. Jadi anak aku tuh didiagnosa autis, didiagnosa ADHD, hiperaktif, dan didiagnosa disleksia. Jadi kalau anakku ya terlalu banyak didiagnosa, akhirnya aku mempelajari itu semua sedikit demi sedikit dan aku share. Jadi kalau misalnya masih ada yang protes, aku ini apa? Itulah aku jelaskan. Oke ya Mam, jadi langsung aja kita mulai bahas daripada berpanjang lebar. Kali ini aku bikin videonya di rumah, gak di mobil lagi. Jadi jangan sedih buat kalian yang bilang aku pamer mobil. Karena bukannya apa Mam, karena kalau bikin video di rumah itu ribet banget, harus banyak tetek bengeknya, perlengkapannya. Dan yang paling penting itu susah banget ngondisiin anak-anakku. Oke, kebetulan anak-anakku lagi keluar bersama oma dan papinya. Jadi aku bisa bikin video dengan leluasa. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Jadi perbedaan antara autis spectrum disorder dengan autis high function itu sebenarnya tipis banget memang. Aku juga nggak ngerti. Bener-bener tipis, jadi aku tuh nyarinya tuh ya kayak tadi, seperti di dalam tumpukan jerami. Cuman ini aku temukan sendiri berdasarkan aku pengamatanku sendiri terhadap anakku dan anak-anak yang lain. Jadi yang pertama perbedaannya yaitu anak autis spectrum disorder itu tidak hiperaktif atau tidak terlalu hiper, nggak keaktifan. Oke ya, itu yang pertama. Nah, sedangkan untuk anak yang autis high function itu hiper banget. Makanya kenapa awal-awalnya didiagnosa ADHD hiperaktif, karena untuk anak autis high function ini perilakunya itu 90% itu mirip dengan anak ADHD gitu. Sedangkan kalau misalnya anak yang autis aja, autis spectrum disorder itu perilakunya nggak hiper gitu. Jadi gimana ya, yang kelihatan tuh seperti itu gitu. Jadi kalau aku ngelihat teman-teman anakku yang autis lainnya, dia diagnosanya autis spectrum disorder, nggak sehiper anakku, nggak seheboh anakku,
masih bisa tenang. Tapi kalau misalnya anak autis high function itu terlihatnya seperti anak hiperaktif gitu, padahal dia bukan anak hiperaktif tapi anak autis high function. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, anak ASD, anak spektrum disorder, itu suka mengulangi hal-hal yang sama, jadi nggak bosen. Dia melakukan rutinitas yang sama, melakukan hal yang sama, itu nggak bosen, akan dilakukan terus-menerus karena itu udah rutinitas. Sedangkan pada anak autis high function itu dia bisa bosen, dia bisa melakukan hal yang berulang kali, hal yang dia lakukan tapi masih bisa bosen gitu. Jadi ada bosennya gitu, nanti tiba-tiba aku nggak mau ngelakuin gitu. Kayak anakku, dia lagi suka nih nyusun mobil sampai panjang gitu, nanti tiba-tiba dia nemuin mainan yang lain gitu yang menurut dia mungkin lebih menarik ya, yang nyusun mobilnya tadi ditinggal, terus dianya main-mainan yang lain gitu. Nah, seperti itu. Klise banget kan. Ini aku mengamati anakku sendiri ya, Mama ya. Nah, selanjutnya anak ASD itu biasanya cepat fokus. Jadi kalau anak ASD itu bisa gampang fokus, tapi kalau misalnya anak autis high function itu agak sulit fokus gitu. Nah, ini juga sebenarnya agak klise juga ya. Karena memang kenapa aku bilang begitu, karena anak ASD, anak autis spektrum disorder itu kan nggak terlalu aktif seperti anak autis high function. Jadi kalau nggak terlalu aktif, jadi fokusnya itu lebih mudah. Sedangkan untuk anak autis high function itu karena dia keaktifan, jadi akan sulit untuk fokus. Oke ya. Sekarang yang terakhir, yang keempat, anak ASD, anak spektrum disorder itu masih bisa tenang, kecuali kalau dia lagi tantrum ya. Anak-anak kalau lagi tantrum, nggak cuma anak autis, juga anak-anak biasa kalau lagi tantrum juga nggak akan bisa tenang. Nah, begitupun dengan anak autis. Nah, untuk anak autis spektrum disorder ini kalau keadaannya normal, dia masih bisa tenang, duduk diam, melakukan hal yang dia suka gitu. Kayak misalnya dia nyusun sesuatu, dia bisa tenang gitu melakukannya. Tapi kalau anak autis high function, ya seperti yang aku bilang tadi, dia tuh ada di mana titik dia tuh akan bosan gitu. Dia melakukan sesuatu hal fokus, tenang. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba dia bosan, dia bisa melakukan hal yang lain gitu. Jadi agak sulit tenang gitu. Kalau misalnya sudah udah mulai nggak bisa diam tuh ya akan nggak bisa diam gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu tadi beberapa hal atau 4 perbedaan antara autis spektrum disorder dengan autis high function. Nah, ini yang berdasarkan apa yang aku alami sendiri dan riset kecil-kecilan yang aku jalani. Jadi kalau misalnya ada yang terlewatkan, Mam bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan aku share juga, akan aku bahas lagi kalau misalnya memang ada tambahan-tambahan yang baru. Nah, setelah video ini nanti aku akan bikin video tentang perbedaan antara autis high function dengan ADHD. Aduh, mumet banget karena ini udah plek-ketiplek, mirip, udah 99% tuh mirip banget, makanya suka terkecoh. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dipencet tombol merahnya subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya di sosmed kalian, karena orang lain pun berhak untuk mendapatkan ilmu yang sama, informasi yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum guys. Sayang.